Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai mortalitas. Selamat menonton. Nama saya Tuturiska. Saya akan menerangkan materi mengenai pengertian mortalitas. Nah, mortalitas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mors yang artinya kematian. Nah, menurut KBBI, mortalitas adalah kodrat bahwa setiap manusia pada akhirnya harus meninggal dunia. Terus arti lain dari mortalitas menurut KBBI adalah angka rata-rata kematian penduduk di suatu daerah atau wilayah. Lalu pengertian mortalitas menurut KBBI yang ketiga yaitu proporsi kematian akibat penyakit tertentu, dan definisi mortalitas menurut KBBI yang keempat yaitu kematian yang hanya dialami sekali dalam hidup seseorang. Selanjutnya, pengertian mortalitas menurut Utomo. Menurut Utomo, mortalitas itu merupakan salah satu di antara 3 komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Selanjutnya, pengertian mortalitas menurut Timerek. Menurutnya, kematian itu merupakan data yang paling dilindungi dari semua kejadian vital. Lalu selanjutnya ada pengertian mortalitas menurut PBB dan WHO. Di sini disebutkan mortalitas itu adalah keadaan menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran. Nah, tanda-tanda kehidupan ini ditandai dengan adanya denyut jantung, adanya denyut tali pusat, adanya gerakan-gerakan otot, adanya metabolisme dalam tubuh, dan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, hal ini berarti setiap kematian itu harus didahului dengan keadaan hidup. Selanjutnya, ada pengertian menyangkut mortalitas. Yang pertama ada mortalitas ekologi. Nah, mortalitas ekologi ini adalah kematian yang terjadi karena berkurangnya individu dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, hilangnya individu ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tersebut. Nah, sedangkan mortalitas minimum adalah kematian ditandai dengan hilangnya individu dalam populasi pada lingkungan yang ideal. Selanjutnya ada mortalitas khusus. Mortalitas khusus ini adalah persentase kematian populasi untuk setiap periode dalam waktu tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan mortalitas ini merupakan ukuran jumlah kematian pada suatu populasi yang ditandai dengan hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen. Nah, mortalitas ini juga merupakan salah satu dari variabel demografi yang penting karena dengan melihat tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah, kita bisa mengetahui kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut dan juga mencerminkan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya adalah konsep person years lived. Nah, konsep ini disebut juga dengan tahun orang hidup. Fungsi konsep ini yaitu untuk menentukan jumlah orang yang betul-betul expose to risk atau berisiko selama periode tertentu. Nah, jadi konsep ini dapat digunakan untuk menghitung data kematian, data kelahiran, dan juga migrasi. Tapi sangat sulit untuk memperoleh data kematian, kelahiran, dan migrasi ini. Nah, maka dari itu kita bisa mengasumsikan dengan menggunakan konsep person years lived, yaitu jumlahnya akan sama dengan jumlah penduduk tengah periode. Nah, secara matematis ditulis sebagai berikut. Penduduk tengah periode
dihitung dengan penduduk awal periode ditambah penduduk akhir periode dikali setengah. Nah, berikut ada contoh penerapannya. Jika di suatu daerah diketahui bahwa pada awal periode terdapat 20.000 penduduk dan pada akhir periode terdapat 30.000 penduduk, maka jumlah penduduk tengah periode adalah, cara menghitungnya dengan rumus yang ada di atas. Lalu kita masukkan angkanya. Penduduk awal periodenya yaitu 20.000 ditambah dengan penduduk akhirnya yaitu 30.000, kemudian dikali setengah, hasilnya adalah 25.000 penduduk. Nah, jadi berdasarkan perhitungan ini dapat kita ketahui jumlah penduduk tengah periodenya adalah 25.000 penduduk. Halo semuanya, nama saya Amanda Puspitawati, saya dari kelompok mortalitas, dan saya hari ini akan menjelaskan tentang teori mortalitas. Nah, sebelumnya pasti kalian pernah dengar dong apa itu mortalitas. Nah, benar banget, mortalitas itu adalah kematian. Nah, jadi kalau teori mortalitas adalah suatu teori yang menjelaskan tentang peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen setelah kelahiran hidup. Nah, kelahiran hidup ini ditandai dengan berkembang, bernafas, tumbuh, terus adanya denyut jantung, denyut tali pusat, dan lain sebagainya. Nah, konsep mortalitas ini dibagi menjadi 3, yaitu lahir hidup atau live birth, lahir mati atau stillbirth, dan mati atau death. Pertama, kita akan membahas tentang lahir hidup. Nah, lahir hidup menurut WHO ini adalah suatu peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim ibunya dengan ditandai dengan tanda-tanda kehidupan tanpa memandang lamanya kehamilan. Contoh dari tanda-tanda kehidupan itu sendiri adalah denyut jantung, denyut tali pusat, adanya gerakan-gerakan otot, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah lahir mati atau stillbirth. Nah, lahir mati atau stillbirth ini merupakan suatu peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi. Nah, tadi kan tanda-tanda kehidupan itu udah dikasih tahu ya, kayak adanya detak jantung, terus adanya gerakan-gerakan otot, dan lain sebagainya. Nah, lahir mati ini dibagi menjadi 2, yaitu kematian di dalam rahim atau intrauterin, dan kematian di luar rahim atau ekstrauterin. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu kematian bayi di dalam rahim atau intrauterin. Nah, kematian bayi di dalam rahim ini dibagi menjadi 3, yaitu abortus, imatur, dan prematur. Apa sih perbedaan ketiganya? Nah, abortus ini merupakan kematian janin di dalam rahim pada usia pada usia menjelang dan sampai 16 minggu. Nah, abortus ini dikenal dengan keguguran, dibagi menjadi 3. Yang pertama abortus incipiens, yang kedua abortus incomplete, sama yang ketiga yaitu abortus complete. Apa sih perbedaan ketiganya? Nah, ketiganya itu memiliki perbedaan nih, teman-teman. Jadi, kalau abortus incipient itu merupakan keguguran yang tidak bisa dihindari. Nah, ini tuh terjadi karena pendarahan pada ibunya atau pembukaan jalan rahim sebelum waktunya. Terus yang kedua yaitu abortus incomplete. Nah, abortus incomplete ini apa? Jadi, karena namanya incomplete berarti tidak lengkap. Jadi, abortus incomplete adalah keadaan di mana jaringan dari janin itu sudah keluar dari tubuh ibunya tetapi hanya sebagian. Lalu yang ketiga itu adalah abortus complete. Abortus complete ini adalah keadaan di mana janin sudah keluar dari rahim ibunya. Lalu apa sih penyebab-penyebab dari faktor abortus gitu kan? Nah, kalau faktor abortus itu sendiri sebenarnya ada 2. Yang pertama itu dari faktor ibu maupun dari faktor janinnya. Nah, kalau dari faktor janinnya ini bisa terjadi karena adanya kelainan genetik. Cuman kalau dari faktor janin ini cuma 50% sampai 60% kasus abortus. Lalu yang kedua itu dari faktor ibu. Nah, ini karena entah adanya kelainan endokrin pada ibunya, terus faktor kekebalan tubuh atau imunologinya, faktor stres pada ibu, terus kelemahan otot pada rahim, sama adanya infeksi-infeksi virus seperti herpes, terus toksoplasma, dan chlamydia. Lalu yang kedua adalah imatur. Apa sih bedanya imatur tadi sama abortus? Nah, kalau imatur ini kematian bayi di dalam kandungan pada usia 16 minggu sampai 28 minggu. Pada umumnya, bayi yang lahir imatur ini memiliki berat sekitar 1 kg pada bayi yang lahir di usia 24 minggu. Lalu, apa sih faktor-faktor penyebab dari kelahiran imatur ini? Nah, ini bisa terjadi karena stres dari ibu, terus adanya ketuban pecah dini, adanya trauma, sama adanya kelainan pada serviks ibu. Terus yang ketiga adalah prematur. Nah, prematur ini apa sih? Prematur ini pasti kalian udah pernah dengar, kayak sering banget dengar.
Nah, prematur ini adalah peristiwa kematian janin usia di dalam kandungan pada umur 28 minggu sampai menjelang waktu lahir. Nah, apa sih faktor-faktor dari prematur ini? Ini bisa jadi karena ibunya merokok atau ketuban pecah lebih awal, terus ari-ari lepas sebelum waktunya, kehamilan kembar, kelainan darah pada bayi, terus stres pada ibu, dan banyak dan lain-lain yang bisa kalian baca di PPT. Lalu bagaimana sih caranya biar kita terhindar dari prematur atau kematian prematur? Nah, ini bisa dijalankan dengan si ibu hamil ini memeriksakan kehamilannya secara rutin ke rumah sakit, terus menjalani diet sehat sebelum hamil, hindari bahan-bahan atau paparan dari bahan kimia dan substansi lainnya seperti merokok dan lain-lain, atau minum-minuman beralkohol. Itu juga sangat dihindari banget gitu. Terus hindari paparan bahan kimia dan substansi berbahaya yang tadi udah jelasin, mengonsumsi suplemen kalsium, dan mempertimbangkan jarak kehamilan. Jadi misalkan usia kehamilan yang pertama itu jangan terlalu dekat dengan usia kehamilan kedua, seperti itu. Jadi yang akan kita bahas kedua yaitu kematian bayi di luar rahim atau extrauterine. Nah, kematian bayi di luar rahim atau extrauterine ini terbagi menjadi 4, yaitu stillbirth, neonatal death, postneonatal death, sama infant mortality. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu lahir mati atau stillbirth. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di awal kalau misalkan lahir mati ini adalah peristiwa kematian bayi yang cukup umur kandungannya untuk dilahirkan, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, lalu banyak faktor yang mempengaruhi stillbirth ini. Bisa jadi karena cacat lahir atau kelainan kromosom, lahir bayi yang terlilit tali pusat sebelum kelahiran, terus ada juga kondisi kesehatan ibu pada ibunya, terus usia ibu, terus merokok pada saat kehamilan, pengonsumsi alkohol, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah kematian baru lahir atau neonatal death. Neonatal death ini adalah peristiwa kematian pada bayi setelah lahir sampai berumur 1 bulan atau 28 hari. Banyak faktor yang mempengaruhi dari kematian baru lahir atau neonatal death ini, mulai dari ibu, tenaga kesehatan, maupun dari bayinya itu sendiri. Nah, yang pertama itu dari ibu. Ibu ini bisa karena umur ibu atau karena umur ibu terlalu muda atau terlalu tua. Terus yang kedua itu tenaga kesehatan. Bisa saja pada saat penolong persalinan ini adanya kurang higienis atau lain sebagainya. Terus dari bayinya itu sendiri bisa karena berat bayi lahir rendah atau karena asfiksia. Asfiksia ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi dari kelahiran neonatal ini, kematian neonatal ini, karena asfiksia ini merupakan gangguan pernafasan pada bayi baru lahir berupa kesulitan bernafas. Nah, kalau misalkan kita kesulitan bernafas, pasti kan kekurangan oksigen. Nah, begitu juga pada bayi. Berarti bayinya ini bisa memungkinkan meninggal karena kekurangan oksigen. Lalu yang ketiga adalah kematian lepas baru lahir atau postneonatal death. Kematian ini terjadi pada usia 1 bulan sampai 1 tahun, sampai kurang dari 1 tahun. Postneonatal death ini disebut juga kematian lepas baru lahir. Lalu yang keempat yaitu kematian bayi atau infant mortality. Ini merupakan peristiwa kematian penduduk yang berumur kurang dari 1 tahun dari kelahiran, atau dapat dikatakan ini merupakan peristiwa kematian setelah bayi lahir, hidup hingga berumur kurang dari 1 tahun. Nah, sekarang kita lanjut ke teori mortalitas yang ketiga, yaitu death. Nah, kalau death itu menurut WHO adalah suatu keadaan menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen dan bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Berarti dapat disimpulkan bahwa kematian menurut WHO ini adalah suatu kejadian menghilangnya tanda-tanda kehidupan seseorang setelah kelahiran hidup. Ini tanda-tanda kehidupan itu yang tadi dijelaskan seperti adanya bernafas, gerakan-gerakan otot, denyut jantung, dan lain sebagainya. Jadi itu terdapat 2 faktor yang menyebabkan mortalitas atau kematian. Yang pertama itu faktor langsung, dan yang kedua faktor tidak langsung. Yang pertama kali akan kita bahas adalah faktor langsung. Faktor langsung ini berupa umur, jenis kelamin, penyakit, dan kecelakaan, kekerasan, serta bunuh diri. Yang pertama kita akan bahas yaitu umur. Yang pertama yaitu dari segi umur. Karena jika dilihat dari segi umur, banyak manusia yang seiring bertambahnya umur tuh banyak bermunculan berbagai macam penyakit, terutama penyakit kronik. Nah, inilah yang menyebabkan faktor langsung dari umur kepada kematian itu sendiri. Nah, ini itu menunjukkan bahwa umur dapat mempengaruhi kematian seseorang. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah,
dari kalau misalkan di angka-angka luar negeri itu menunjukkan bahwa angka kesakitan lebih tinggi di kalangan wanita daripada di kalangan pria. Ini dikarenakan hormonal yang berbeda. Serta lingkungan seperti terlalu banyak. Kalau misalkan pada laki-laki itu angka kematiannya lebih tinggi karena laki-laki itu sering terpapar asap rokok, sering mengisap rokok itu sendiri, serta banyak yang meminum minuman keras dan lain sebagainya. Jadi jenis kelamin ini mempengaruhi kematian seseorang. Yang ketiga yaitu penyakit, dimana bila suatu penyakit yang kita punya tidak diobati atau penyakit tersebut tidak dicegah, maka dapat mengakibatkan kematian itu pula. Yang keempat yaitu kecelakaan, kekerasan, dan bunuh diri. Kecelakaan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kecelakaan kecelakaan itu ada yang bisa ringan atau bisa juga menyebabkan kematian. Nah, karena kecelakaan ini menimbulkan kematian, jadi ini merupakan faktor langsung dari kematian atau mortalitas. Kekerasan apabila mengenai tubuh dan menyebabkan suatu keadaan yang serius dapat menyebabkan kematian. Begitu juga dengan bunuh diri. Karena kalian pasti udah tahu kalau misalkan bunuh diri itu dapat menyebabkan kematian. Lalu jadi ada 10 faktor yang mempengaruhi kematian seseorang. Yang pertama itu adalah tekanan baik fisik maupun psikis. Kenapa tekanan ini berpengaruh kepada tingkat kematian seseorang? Karena jika seseorang mengalami gangguan pada psikis maupun fisiknya mereka, ini akan berpengaruh pada gaya hidup orang tersebut. Dan perubahan gaya hidup menjadi yang tidak sehat inilah yang akan merusak kesehatan mereka, sehingga kerusakan pada kesehatan baik fisik maupun psikis inilah yang dapat menyebabkan kematian. Lalu yang kedua adalah kedudukan dalam perkawinan. Kenapa kedudukan dalam perkawinan ini berpengaruh gitu pada faktor tidak langsung dari kematian? Karena cenderung itu orang-orang yang tidak menikah itu berperilaku tidak sehat, sehingga mereka lebih memiliki kecenderungan untuk secara tidak langsung mengalami kematian. Lalu yang ketiga itu adalah kedudukan sosial ekonomi. Kenapa sih kedudukan sosial ekonomi ini berpengaruh gitu pada faktor tidak langsung dari kematian? Karena dengan adanya kelas sosial ini pasti kan ditentukan unsur-unsur seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, atau bahkan tempat tinggal. Nah, ini akan berpengaruh pada aspek kehidupan termasuk kesehatan seseorang. Misalkan keadaan sosial ekonomi mereka itu sehat gitu, orang-orangnya berperilaku sehat, tidak mengganggu psikis mereka, sehingga tingkat atau angka harapan hidup mereka meningkat karena mereka itu memiliki lingkungan yang baik gitu. Tapi jika sebaliknya keadaan sosial ekonomi mereka, contohnya pendidikan mereka rendah, pekerjaan mereka tidak memadai, penghasilan mereka juga tidak memadai, tempat tinggal mereka juga kumuh, ini juga dapat menjadi faktor tidak langsung dari adanya kematian. Karena dari segi pendidikan mereka tidak mengetahui bagaimana mencegah suatu penyakit, dari segi pekerjaan dan penghasilan mereka tidak berpenghasilan tinggi, sehingga mereka akan cenderung untuk di rumah saja kalau misalkan mereka sakit, atau mereka meminum obat-obatan yang murah sehingga itu tidak mengobati penyakit mereka. Terus tempat tinggal yang kumuh itu juga dapat menyebabkan suatu penyakit, sehingga ini dapat menjadi faktor tidak langsung dari kematian. Seperti itu. Jadi selanjutnya yang keempat adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini berpengaruh kepada faktor tidak langsung dari kematian, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, berarti mereka akan mencoba untuk bagaimana sih cara mencegah suatu penyakit agar kita tidak terkena penyakit tersebut gitu. Pasti pada orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mereka akan berusaha untuk melakukan itu. Mereka akan mempelajari tentang bagaimana sih pencegahan penyakit, bagaimana sih biar kita nggak kena penyakit itu. Pasti pada orang yang berpendidikan tinggi akan berpikiran seperti itu. Beda halnya dengan orang-orang yang berpendidikan rendah. Karena pada orang-orang berpendidikan rendah ini rata-rata mereka tidak mengetahui bagaimana mencegah suatu penyakit, sehingga penyakit tersebut menyerang diri mereka, dan mereka akan tentunya itu akan berakibat fatal dan akan menyebabkan suatu kematian. Lalu pekerjaan. Faktor pekerjaan ini merupakan faktor tidak langsung dari suatu kematian, karena pekerjaan ini pasti berpengaruh pada tingkat penghasilan seseorang. Orang-orang yang berpenghasilan tinggi akan berusaha untuk mendapatkan fasilitas kesehatan terbaik. Mereka berusaha untuk mendapatkan obat yang terbaik agar mereka sembuh. Sedangkan pada orang-orang yang berpenghasilan rendah, mereka akan bagaimana caranya mereka sembuh. Berarti mereka hanya berdiam diri di rumah, meminum obat-obatan yang murah. Tentunya itu akan berdampak secara tidak langsung kepada tubuh mereka. Dan ini merupakan menjadi resiko kematian yang tinggi pada orang-orang yang berpenghasilan rendah. Lalu selanjutnya adalah beban anak yang dilahirkan. Beban anak yang dilahirkan ini pada masyarakat, khususnya pada masyarakat tidak mampu, ini sangat mempengaruhi faktor kematian anak pada mereka. Kenapa?
karena mereka itu dalam segi pemberian gizi mereka, pemberian makanan yang baik, mereka itu kurang. Contohnya itu pada anak-anak diberikan makanan seperti Indomie dengan atau mie instan dengan nasi, itu tentunya tidak ada kandungan vitamin di dalamnya atau tidak ada kandungan protein di dalamnya. Padahal pada anak-anak ini dibutuhkan kandungan protein, karbohidrat, dan bahan-bahan atau zat-zat gizi yang lain yang sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan mereka. Sehingga ada beberapa anak yang mungkin mengalami masalah kesehatan yaitu misalkan marasmus atau kwashiorkor yang tentunya akan berakibat pada kematian kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah faktor tempat tinggal dan lingkungan. Tempat tinggal dan lingkungan ini lebih mengacu pada aspek geografisnya. Jadi misalkan suatu masyarakat tinggal di lingkungan geografis yang sulit dijangkau oleh tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan, sehingga fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di daerah tersebut kurang memadai. Nah, ini juga akan berpengaruh kepada tingkat kesehatan seseorang, dan jika orang tersebut sakit karena sulitnya kondisi geografis dan tidak mendapat fasilitas kesehatan yang memadai, tentunya ini akan berpengaruh kepada tingkat risiko kematian seseorang. Lalu selanjutnya itu tingkat pencemaran lingkungan. Jadi misalkan suatu masyarakat tinggal di daerah yang banyak asap pabrik, tercemar banyaknya sampah yang itu akan menyebabkan banyak penyakit di dalamnya. Ini justru akan menjadi faktor tidak langsung dari suatu kematian. Kenapa? Karena misalkan asap pabrik, orang tersebut bisa terkena penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Tentunya secara tidak langsung dalam jangka panjang ini akan menyebabkan suatu kematian. Begitu juga dengan lingkungan yang kotor atau banyak sampah. Ini mungkin akan menyebabkan diare pada daerah tersebut dan lain sebagainya. Sehingga dari lingkungan tercemar ini dapat menyebabkan masyarakatnya itu mengalami penyakit yang serius dan dapat menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya adalah fasilitas kesehatan dan kemampuan mencegah penyakit. Jika fasilitas kesehatan yang kurang memadai itu kayak tadi yang di kondisi geografis dan akhirnya fasilitas kesehatan yang dia dapat itu kurang memadai, ini akan berpengaruh kepada bagaimana masyarakat tersebut mencegah suatu penyakit dan itu pula yang akan menjadi salah satu faktor penyebab kematian. Karena masyarakat yang tinggal di tempat yang memiliki fasilitas kesehatan yang kurang atau kurang memadai, ini mereka akan sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sulit untuk mendapatkan obat, sehingga ini akan berpengaruh kepada tingkat kesehatan mereka dan meningkatkan resiko kematian oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah politik dan bencana alam. Politik yang dimaksud di sini adalah pemerintah kan pasti membuat suatu kebijakan. Nah, kebijakan inilah yang akan berpengaruh kepada derajat kesehatan seseorang. Contohnya seperti peraturan Menteri Kesehatan dan lain-lain. Ini pasti mengatur tentang kesehatan yang akan dicapai oleh masyarakat sehingga meningkatnya derajat kehidupan atau derajat kesehatan mereka. Dan juga bagi bencana alam, pada bencana alam itu kan kita tidak mengetahui kapan bencana alam itu pasti akan terjadi gitu. Secara tidak langsung bencana alam yang mengakibatkan suatu kematian itu yang sudah memiliki tingkat keparahan. Contohnya seperti gempa bumi yang dapat menyebabkan kematian seseorang atau yang lainnya, sehingga ini dapat menjadi faktor tidak langsung dari kematian seseorang dan dapat meningkatkan risiko kematian pada seseorang tersebut. Saya Citra Rizky Alifah dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai sumber data kematian. Sumber data kematian dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem registrasi vital. Sistem registrasi vital adalah pencatatan identitas pendaftar. Kemudian data tersebut akan disimpan yang nantinya akan digunakan dalam proses pendaftaran. Sistem registrasi vital adalah kegiatan pencatatan mengenai kejadian-kejadian vital seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, maupun pindah tempat tinggal. Namun, pada negara berkembang, peristiwa kematian sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan, sehingga akurasi data dari hasil registrasi penduduk diragukan karena banyak peristiwa kematian yang belum tercatat. Kemudian di sini ada contoh sistem registrasi vital. Jumlah kelahiran dan kematian berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Madiun pada tahun 2015. Dapat dilihat bahwa jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih banyak daripada jumlah kelahiran bayi perempuan. Dan jumlah kematian pada laki-laki lebih banyak daripada jumlah kematian pada perempuan.
Kemudian akta kematian pada data statistik vital. Akta kematian tergolong dokumen yang sangat penting karena akta kematian dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan hukum. Hukum memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kematian akibat kesalahan, seperti contohnya pembunuhan. Dilakukan penelusuran dan pendataan kematian yang akurat. Kemudian di sini ada contoh akta kematian. Di sini contoh akta kematian yang resmi dari pemerintah. Selanjutnya ada sensus. Sensus adalah kegiatan pengumpulan data mengenai informasi penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Pada sensus penduduk diperoleh informasi mengenai jumlah penduduk dan pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, maupun pekerjaan. Di sini ada contoh sensus. Laporan kematian sensus penduduk pada tahun 2010. Dapat dilihat bahwa laki-laki lebih banyak daripada perempuan melalui data kematiannya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan sensus penduduk. Yang kelebihannya, yang pertama data akurat. Yang kedua terbebas dari kesalahan sampling. Yang ketiga dapat digunakan untuk sampel kegiatan survei. Namun kekurangannya biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Kemudian kemungkinan kesalahan sampling besar. Kemudian cangkupan variabel data terbatas karena keterbatasan jadwal sensus. Kemudian kesalahan sulit diperbaiki. Selanjutnya ada survei. Survei adalah kegiatan yang sama seperti sensus, yaitu pengumpulan data mengenai informasi penduduk yang dilakukan pada suatu saat tertentu. Tetapi informasi yang dikumpulkan pada bagian populasi disebut sebagai sampel. Kemudian di sini ada contoh survei, estimasi level mortalitas menurut provinsi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari survei penduduk itu kegiatan survei mudah diawasi. Kemudian biaya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada sensus. Kemudian kemungkinan kesalahan sampling kecil. Kemudian cangkupan variabel data luas. Namun kekurangannya hasil survei merupakan estimasi atau perkiraan. Yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan banyak karena memerlukan kerangka sampel. Namun biaya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada sensus yang tadi. Kemudian digolongkan menjadi dua bentuk. Yang pertama ada bentuk langsung, yaitu direct mortality data. Direct mortality data diperoleh dengan mewawancarai secara langsung kepada responden tentang ada tidaknya kematian selama kurun waktu tertentu. Jadi ini diadakannya wawancara. Kemudian bentuk tidak langsungnya atau indirect mortality data. Data ini diperoleh melalui pertanyaan tentang survivorship anak. Misalnya mengenai jumlah anak yang lahir hidup dan jumlah anak yang masih hidup. Bentuk tidak langsung ini mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk langsung. Kemudian data kematian dapat diperoleh dari pertama rumah sakit. Jenis pelaporan eksternal rumah sakit disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi data kematian dilaporkan dalam bentuk formulir rekapitulasi laporan A4 atau disebut RL4A. Kemudian ada dinas pemakaman. Jadi setiap pemakaman memiliki buku pokok pemakaman. Karena tidak semua orang meninggal memiliki akta kelahiran. Jadi diadakannya buku pokok pemakaman yang nanti akan diisi oleh petugas pemakaman itu sendiri. Kemudian ada kantor polisi. Jadi pada kantor polisi kelengkapan data kecelakaan lalu lintas yang berasal dari sumber data kepolisian itu 100% lengkap. Kalau misalnya pada rumah sakit belum lengkap, namun pada kantor polisi lebih lengkap. Bahkan untuk variabel lokasi kejadian itu ada.
Kemudian selanjutnya ada penelitian. Penelitian kematian penduduk biasanya dilakukan bersamaan dengan penelitian kelahiran yang disebut dengan penelitian statistik vital. Kemudian yang terakhir adalah perkiraan atau estimasi. Pada tingkat kematian dapat diperkirakan menggunakan pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung dilakukan dengan cara mengamati tahapan kehidupan dari waktu ke waktu. Jadi dapat dilihat seseorang dari waktu ke waktu, dari kecil sampai besar itu bagaimana. Kemudian perkiraan yang dimaksud adalah penentuan angka harapan hidup atau rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Jadi dapat diawasi dari orang sejak lahir sampai dia angka harapan hidupnya itu selama apa sih? Halo semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran mortalitas. Jadi apa sih dimaksud dengan ukuran mortalitas? Ukuran mortalitas merupakan indikator yang digunakan dalam menghitung tingkat kematian pada suatu tempat. Ukuran mortalitas ini digunakan untuk memonitor kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memantau kondisi kesehatan di suatu daerah, dan meningkatkan kualitas program kesehatan. Ukuran yang banyak digunakan dalam menentukan mortalitas adalah dalam bentuk rasio, proporsi, dan angka. Selanjutnya ada rasio. Rasio ini merupakan hubungan antara dua bilangan kuantitatif dalam bentuk hasil bagi di mana pembilangnya itu tidak termasuk dalam penyebut. Contoh penerapannya, pada suatu kejadian luar biasa yaitu keracunan makanan, terdapat 32 orang penderita dan 12 orang merupakan penderita anak-anak. Yang ditanya, maka rasio anak-anak terhadap orang dewasa adalah: pertama, kita mencari jumlah orang dewasa dengan cara jumlah seluruh total penderita dikurang dengan total penderita anak-anak. Nah, kita dapati dengan hasil 32 dikurang 12 yaitu 20. Selanjutnya rasionya kita menggunakan rumus yaitu jumlah anak-anak per jumlah orang dewasa sama dengan 12/20 dengan hasil 3/5. Nah, jadi rasio anak-anak terhadap orang dewasa adalah 3/5. Selanjutnya ada proporsi. Proporsi ini merupakan perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya itu merupakan bagian dari penyebut. Dan juga proporsi itu bisa dinyatakan dalam bentuk persen sehingga dikalikan 100. Contoh penerapannya itu, pada suatu kejadian luar biasa keracunan makanan terdapat 32 orang penderita dan 12 itu diantaranya anak-anak. Yang ditanya ini, maka proporsi anak-anak terhadap orang dewasa adalah, jadi caranya, karena yang ditanya itu proporsi anak-anak, maka A-nya ini merupakan total penderita anak-anak dan B ini merupakan total penderita dewasa. Jadi proporsinya itu 12/12 tambah 20 dikali 100 dengan hasil yaitu 37,5%. Nah, jadinya kan proporsi anak-anak terhadap orang dewasa adalah 37,5%. Selanjutnya itu ada rate. Rate ini merupakan hitungan frekuensi kejadian suatu penyakit selama pada waktu tertentu. Biasanya rate ini digunakan untuk menentukan suatu faktor etiologi atau penyebab dan perkembangan suatu penyakit pada dua populasi yang berbeda. Contoh penerapannya itu, pada tahun 2009 dilaporkan bahwa di Kecamatan Bendo yang berjumlah 2.000 jiwa telah terjadi kematian sebanyak 20 orang. Hitunglah mortality rate-nya. Jadi MR itu diperoleh dengan cara jumlah total kematian dibagi dengan jumlah seluruh penduduk dikali konstanta. Jadi MR-nya itu adalah 20/2000 dikali 1000 sama dengan 10/1000 penduduk. Jadi mortality rate di Kecamatan Bendo adalah 10 kasus per 1000 penduduk. Nah, selanjutnya itu indeks mortalitas yang digunakan dalam epidemiologi sebagai berikut. Dia itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada angka kematian kasar, ada angka kematian berhubungan dengan umur, ada angka kematian berhubungan dengan sebab tertentu. Yang pertama, ada angka kematian kasar atau crude death rate. Jadi, angka kematian kasar adalah jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Kegunaan angka kematian kasar digunakan sebagai indikator sederhana yang tidak memperhatikan unsur umur.
Tetapi jika digabungkan dengan indikator kematian yang lain dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan kesejahteraan penduduk pada tahun yang bersangkutan. Perhitungan ini disebut angka kasar karena data yang diperoleh itu secara keseluruhan, tidak berdasarkan kelompok-kelompok tertentu, misalnya berdasarkan kelompok umur atau jenis kelamin. Rumus yang digunakan dalam AKK ini adalah jumlah kematian penduduk selama 1 tahun per jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama dikali dengan konstanta yaitu 1000. Contoh penerapannya ini ada pada tahun 1988 di Venezuela terdapat 81.442 kematian dengan jumlah penduduk Venezuela pada pertengahan tahun tersebut adalah 18.940.000. Hitung angka kematian kasarnya. Jadi tadi rumus AKK itu kan jumlah kematian pada 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama dikali konstanta. Nah, kita peroleh yaitu AKK-nya 81.442 per 18.940.000 dikali 1000 dengan hasilnya itu 4,3. Nah, maka pada tahun 1988 di Venezuela terdapat 4,3 kematian per 1000 penduduk. Selanjutnya ada grafik dari angka kematian kasar Indonesia tahun 1950 sampai 2100. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pada periode tersebut itu terdapat 21 kematian per 1000 penduduk di Indonesia. Nah, peningkatan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia tersebut telah mengakibatkan tingkat kematian penurunan mencapai 7,2 per 1000 penduduk yang terjadi pada periode 1995 sampai 2000. Nah, bisa juga dilihat apabila tingkat kelahiran turun, maka AKK Indonesia diproyeksikan itu akan meningkat menjadi 7,9 pada periode 2025 sampai 2030. Nah, kita lihat dari tabel yang kedua. Nah, berdasarkan data itu terjadi kenaikan mortalitas. Terjadi kenaikan mortalitas dalam waktu 39 tahun terakhir ini. Jadi pada tahun 1967 sampai 1976, level mortalitas Indonesia tuh masih di bawah 15. Nah, itu berarti menunjukkan AKK-nya itu masih tinggi. Terus juga pada tahun 1986 sampai 2006, level mortalitas Indonesia itu akan terus meningkat. Selanjutnya, ada angka kematian berhubungan dengan umur. Yang pertama ada ASDR atau Age Specific Death Rate. Jadi ASDR ini adalah jumlah kematian yang terjadi pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. ASDR ini tuh digunakan untuk pertama menggambarkan derajat kesehatan masyarakat pada umur tertentu, yang kedua membandingkan taraf kesehatan masyarakat di berbagai wilayah, yang ketiga membantu untuk menghitung angka harapan hidup. Nah, rumus ASDR ini adalah jumlah kematian penduduk kelompok umur tertentu pada 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk kelompok umur tertentu pada pertengahan tahun yang sama dikali dengan konstanta. Penerapannya itu, jumlah kematian penduduk berusia 40 sampai 44 tahun di Australia pada tahun 1987 adalah 1.825 orang. Jumlah penduduk berusia 40 sampai 44 tahun pada pertengahan tahun tersebut adalah 1.100.213 orang. Hitunglah ASDR-nya. Tadi kan udah diketahui kalau ASDR itu rumusnya adalah jumlah kematian penduduk kelompok umur tertentu pada 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama dikali dengan konstanta. Jadi ASDR itu dapat kita masuki angka 1.825 per 1.100.213 dikali dengan 1000 sama dengan 4,6. Jadi ASDR yang didapatkan di Jerman pada tahun 1987 yaitu 4,6 kematian per 1000 penduduk. Selanjutnya ada tabel SDR dan grafik SDR berdasarkan jenis kelamin di Indonesia. Misalnya pada tabel kelompok umur yang kurang dari 1 tahun itu ASDR laki-lakinya 32,9 dan perempuannya 27. Sedangkan pada umur 65 tahun ke atas ASDR laki-laki itu 73,6 dan ASDR perempuan itu 56,4. Jadi itu dapat disimpulkan berdasarkan tabel maupun grafik bahwa ASDR laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan ASDR perempuan. Selanjutnya itu ada angka kematian bayi atau infant mortality rate. Nah, angka kematian bayi ini
adalah kematian yang dialami bayi ketika baru lahir sampai sebelum berusia 1 tahun. Angka kematian bayi ini dibagi dua, ada namanya endogen dan eksogen. Endogen itu kematian bayi secara neonatal atau kematian bayi itu yang terjadi setelah 1 bulan dilahirkan. Kalau eksogen itu kematian bayi atau disebut dengan postneonatal, di mana kematian bayi itu pada usia 1 bulan hingga menjelang 1 tahun. Rumus angka kematian bayi itu jumlah kematian bayi berumur 0 sampai 11 bulan dalam waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah bayi yang lahir pada tahun yang sama dikali konstanta. Contohnya itu ada jumlah kematian bayi tahun 2001 di Jakarta sebanyak 155 jiwa, sedangkan jumlah bayi lahir yang hidup sebanyak 3.575 jiwa. Hitunglah IMR-nya. Jadi IMR-nya tadi kan jumlah kematian bayinya dibagi dengan jumlah bayi yang lahir dikali konstanta. Jadi kita masukin angkanya yaitu 155 dibagi 3.575 dikali dengan 1.000, hasilnya 43,3. Berdasarkan perhitungan di atas, maka IMR di Jakarta pada tahun 2001 terdapat 43,3 kematian bayi berusia di bawah 1 tahun. Terus di sini ada grafik angka kematian bayi di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan gambar bahwa AKB itu secara nasional tahun 2006 itu sebesar 26 per 1000 kelahiran hidup, di mana AKB laki-laki itu lebih besar dari AKB perempuan. Nah, di situ dapat dilihat pada garis yang berwarna hijau, kalau misalnya AKB laki-laki itu 30 per 1000 kelahiran yang hidup, sedangkan perempuan itu 22 per 1000 kelahiran yang hidup. Di sini itu juga dibandingkan adanya AKB provinsi dengan AKB nasional, sedangkan AKB nasional itu berjumlah 26. Dapat dilihat juga dari data bahwa ada 15 provinsi yang memiliki AKB di atas angka nasional. Misalnya pada Maluku Utara, dia AKB-nya itu berjumlah 40. Terus habis itu berdasarkan grafik yang kedua, yang SP71, SP80 sampai SP 2010 itu terjadi penurunan AKB di Indonesia. Nah, bisa dilihat itu dari 145 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1967 itu turun menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2006. Selanjutnya ada angka harapan hidup. Jadi angka harapan hidup ini adalah rata-rata tahun yang akan dijalani seseorang sejak ia lahir. Contoh penerapannya itu jika suatu daerah diketahui bahwa terdapat 50 orang yang meninggal dengan masing-masing umur yang berbeda, yaitu ada yang 2 tahun, 4 tahun, maupun 95 tahun. Nah, jadi untuk mencari angka harapan hidup, yaitu umur masing-masing yang meninggal dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun itu. Jadi kan bisa diperoleh bahwa angka harapan hidup itu 2.500 per 50 sama dengan 50 tahun. Nah, ini berarti pada daerah tersebut angka harapan hidup seseorang itu bisa mencapai umur 50 tahun. Selanjutnya itu ada angka harapan hidup tahun 2010. Nah, menurut gambar jenis kelamin berdasarkan provinsi di Indonesia itu menunjukkan bahwa angka harapan hidup laki-laki itu lebih rendah dari angka harapan hidup perempuan. Nah, pola ini juga tuh berlaku dalam tingkat nasional. Nah, di mana misalnya dalam contoh di Provinsi Gorontalo, pada garis merah itu menunjukkan AHH perempuan dengan nilai 65, sedangkan garis biru itu menunjukkan AHH laki-laki yang berjumlah 61,2. Nah, dari situ kan sudah jelas kalau misalnya angka harapan hidup laki-laki itu lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua itu ada gambar atau ada grafik yang menunjukkan bahwa penurunan AKB itu sejalan dengan kenaikan dengan AHH. Contohnya nih, pada tahun 1967 AHH-nya itu berjumlah 45,7. Nah, kemudian naik menjadi 52,2 pada tahun 1976. Jadi dapat disimpulin bahwa
angka harapan hidup dari tahun ke tahun itu akan mengalami peningkatan. Selanjutnya ada angka kematian neonatal. Angka kematian neonatal merupakan jumlah kematian bayi yang berumur 0 sampai 28 hari. Kondisi neonatal ini merupakan kondisi yang paling rentan akan kematian. Disebabkan karena daya tahan tubuh bayi itu masih rendah. Biasanya itu kematian neonatal disebabkan oleh gangguan tetanus neonatorum dan gangguan perinatal semasa ibu hamil. Fungsi tinggi rendahnya AKN itu untuk menunjukkan pertama, tinggi rendahnya usaha perawatan neonatal, yang kedua ada program imunisasi, yang ketiga ada pertolongan persalinan, dan yang keempat ada penyakit infeksi saluran pernafasan bagian atas. Rumus AKN ini adalah jumlah kematian bayi kurang dari 28 hari selama 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran bayi hidup pada tahun yang sama dikali dengan konstanta. Contoh penerapannya pada tahun 1999, di Desa Wiradesa, kematian bayi berusia kurang dari 28 hari tercatat sebanyak 35 bayi. Sedangkan jumlah bayi yang lahir hidup pada waktu itu berjumlah 165 jiwa. Hitunglah AKN-nya. Tadi kan rumus AKN itu kan jumlah kematian bayi berusia kurang dari 28 hari dibagi dengan jumlah bayi yang lahir saat itu dikali dengan konstanta. Maka AKN-nya diperoleh 35/165 dikali dengan 1000 sama dengan 212,12. Jadi kesimpulannya, AKN di daerah Wiradesa tahun 1999 terdapat 212,12 kematian bayi periode neonatal per 1000 bayi kelahiran yang hidup. Selanjutnya, ada grafik mengenai penurunan angka kematian. Nah, di sini tuh bisa dilihat bahwa secara umum pada tahun 1991 sampai 2017 menunjukkan penurunan angka kematian neonatal. Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia, di situ terdapat contoh kematian neonatal turun dari 19/1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 15/1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Selanjutnya ada angka kematian perinatal. Jadi angka kematian perinatal ini merupakan angka kematian usia janin 28 minggu sampai dengan usia bayi 7 hari setelah dilahirkan per 1000 kelahiran yang hidup. Manfaat angka kematian perinatal ini digunakan untuk menggambarkan kesehatan masyarakat, khususnya itu bagi ibu hamil dan bayinya. Jadi rumus angka kematian perinatal ini yaitu jumlah kematian bayi berumur maksimal 7 hari ditambah dengan jumlah kematian janin minimal berumur 28 minggu dibagi dengan jumlah kelahiran yang hidup kemudian dikali dengan konstanta. Contoh penerapannya itu di Desa Sukoharjo tahun 2001 tercatat selama 50 kematian bayi berusia kurang dari 7 hari. Sedangkan kematian bayi berusia lebih dari 28 minggu tercatat sebanyak 35 bayi. Jumlah bayi yang lahir pada saat itu ada 165 jiwa. Hitunglah angka kematian perinatalnya. Jadi angka kematian perinatalnya itu adalah 50 ditambah 35/165 tambah 35 dikali 1000. Hasilnya diperoleh yaitu 425. Jadi dapat disimpulkan bahwa AKP di Desa Sukoharjo tahun 2001 terdapat 425 kematian bayi periode perinatal per 1000 bayi kelahiran yang hidup. Selanjutnya ada grafik angka kematian perinatal. Tinggi rendahnya AKP dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada banyaknya bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang kedua status gizi ibu dan bayi. Yang ketiga ada keadaan sosial ekonomi. Yang keempat ada penyakit infeksi terutama ISPA. Yang kelima ada pertolongan persalinan. Dalam grafik dijelaskan bahwa ibu yang tidak bersekolah itu kematian bayinya tinggi mencapai 66. Dan sedangkan ibu dengan pendidikan sampai perguruan tinggi kematian bayinya itu hanya berjumlah 19. Jadi
Berdasarkan survei SDKI tahun 2018, bahwa tingkat pendidikan ibu itu sangat mempengaruhi angka kematian perinatal ini. Karena berdasarkan pendidikan itu dapat berdampak langsung kepada keadaan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada angka kematian balita. Jadi angka kematian balita ini merupakan gabungan antara angka kematian bayi dengan angka kematian anak berusia 1-4 tahun. Kegunaan angka kematian balita ini untuk menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan pada anak balita serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhinya, seperti ada faktor gizi, penyakit menular, kecelakaan, dan sanitasi. Rumus angka kematian balita itu jumlah kematian balita pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali dengan konstanta. Nah, contohnya pada tahun 1999 di Desa Wiradesa terdapat kematian balita sebanyak 35 jiwa. Jumlah balita saat itu terdapat 1005 jiwa. Hitunglah angka kematian balitanya. Jadi kan tadi rumusnya jumlah kematian balita pada tahun yang sama dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan konstanta, yaitu diperoleh 35 dibagi 1005 dikali dengan 1000 sama dengan 34,8. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka angka kematian balita di Desa Wiradesa tahun 1999 terdapat 34,8 kematian anak umur balita per 1000 anak umur balita. Selanjutnya ada grafik angka kematian balita di Indonesia. Jadi pada grafik itu dapat dilihat bahwa pada periode 1991 sampai 2017 menunjukkan penurunan angka kematian balita. Nah, dapat dilihat juga karena tren kematian balita di Indonesia dari hasil SDKI tahun 1994 itu berjumlah 81 dan SDKI 1997 itu berjumlah 58. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat angka kematian balita yang sangat besar, yakni turun menjadi 23. Selanjutnya ada angka kematian anak. Angka kematian anak ini merupakan jumlah kematian anak yang berusia 1-4 tahun pada periode tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama. Bedanya angka kematian anak dengan angka kematian balita yaitu angka kematian anak ini tuh tidak mencakup angka kematian bayi. Fungsi angka kematian anak ini tuh untuk mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang akan berdampak langsung pada kesehatan anak. Misalnya, angka kematian anak itu tinggi apabila terjadi gizi buruk, kebersihan diri yang buruk, tingginya prevalensi penyakit menular, atau juga bisa disebabkan karena kecelakaan. Rumus angka kematian anak ini merupakan jumlah kematian anak berumur 1-4 tahun pada tahun yang sama dibagi dengan jumlah anak umur 1-4 tahun yang sama juga, dikali dengan konstanta. Contohnya, pada tahun 2007 di Kelurahan Pejaten Timur tercatat kematian anak berumur 1-4 tahun adalah 37, sedangkan jumlah anak 1-4 tahun di desa tersebut pada pertengahan tahun yang sama adalah 567. Hitunglah nilai AKK-nya. AKK tadi kan rumusnya jumlah kematian umur 1-4 tahun dibagi dengan jumlah anak usia 1-4 tahun dikali konstanta. Jadi tinggal kita masukin nilai AKK-nya yaitu 37 per 567 dikali dengan 1000, hasilnya 65,2. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, nilai AKK di Kelurahan Pejaten Timur tahun 2007 terdapat 65,2 kematian anak yang berumur 1-4 tahun per 1000 anak umur 1-4 tahun. Selanjutnya ada grafik angka kematian anak. Dapat dilihat dari grafik bahwa tahun 2016 menurut Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kematian anak mencapai 25,5. Artinya ada 25,5 kematian setiap 1000 bayi yang lahir. Berdasarkan grafik juga menunjukkan bahwa setiap tahun itu angka kematian anak itu mengalami penurunan. Yang ketiga ada angka kematian berhubungan dengan sebab tertentu. Yang pertama ada case fatality rate atau CFR. Nah, CFR ini tuh merupakan perbandingan dari jumlah kematian
karena sebab penyakit tertentu dibagi dengan seluruh penderita penyakit yang sama. Nah, CFR ini berguna untuk menggambarkan probabilitas kematian pada penderita diagnosis suatu penyakit. Kan tadi rumus CFR itu merupakan jumlah kematian karena penyakit tertentu dibagi dengan jumlah seluruh penderita penyakit tersebut dikali dengan konstanta. Selanjutnya ada contoh dari CFR. Pada tahun 2018, jumlah anak yang menderita DBD di Jawa Tengah berjumlah 2.500 jiwa. Sedangkan jumlah kematian akibat DBD tersebut adalah 227 jiwa. Hitunglah nilai CFR-nya. Jadi kan dari CFR rumusnya jumlah kematian akibat penyakit tertentu dibagi dengan jumlah seluruh penderita penyakit tersebut dikali dengan konstanta. Jadi tinggal kita masukin nilai CFR-nya yaitu 227 dibagi dengan 2.500 dikali dengan 100. Hasilnya yaitu 9,08%. Jadi itu berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan bahwa CFR di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 akibat penyakit DBD adalah 9,08. Artinya ini terdapat 9 sampai 10 anak yang meninggal dari 2.500 anak yang terkena DBD. Selanjutnya itu ada grafik dari angka kematian sebab tertentu yaitu CFR. Nah, di sini tuh dapat diketahui kalau misalnya angka DBD yang lebih dari 1% itu dikategorikan tinggi. Terus juga pada tahun 2018 itu terdapat 3 provinsi dengan CFR tertinggi. Di antaranya ada Maluku Utara yaitu 3,64%, terus Maluku itu 3,15% dan Kalimantan Utara itu 1,74%. Nah, dari grafik tersebut itu dapat menjelaskan bahwa kan CFR setiap provinsi itu masih tergolong tinggi. Nah, makanya diperlukan upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan pengetahuan agar dapat menekan tingkat CFR di setiap provinsi. Selanjutnya ada angka kematian ibu atau maternal mortality rate. Angka kematian ibu ini merupakan perhitungan jumlah kematian ibu dari proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Biasanya itu angka kematian ibu digunakan sebagai indikator untuk membuat kebijakan oleh para tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Rumus angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikali konstanta. Konstanta yang digunakan adalah 100.000. Nah, contohnya di Gresik terdapat 15 kematian wanita karena komplikasi kehamilan atau kelahiran. Jumlah kelahiran yang hidup sejumlah 81.376. Maka angka kematian ibunya adalah, jadi kan rumusnya tadi jumlah kematian ibu dibagi dengan jumlah kelahiran yang hidup dikali konstanta. Maka diperoleh akhirnya 15 per 81.376 sama dengan 18,4. Jadi terdapat sekitar 18 kematian dalam per 100.000 ibu. Nah, selanjutnya ada grafik angka kematian ibu. Nah, angka kematian ibu itu merupakan salah satu sasaran MDGs pada tahun 2015, di mana MDGs itu menargetkan 102 dari 100.000 kelahiran yang hidup. Tapi Indonesia itu hanya dapat mencapai target 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Nah, sementara pada tahun 2012, menurut survei SDKI, malah terjadi penelonjakan yang drastis menjadi 359 per 100.000 kelahiran yang hidup. Selanjutnya ada angka kematian karena sebab tertentu atau CSDR. Jadi CSDR ini merupakan kematian yang disebabkan oleh sebab khusus, di mana rasio ini tuh dihitung dari jumlah seluruh kematian yang terjadi pada suatu periode tertentu. Rumus CSDR yaitu jumlah kematian sebab tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali dengan konstanta. Contohnya, pada tahun 1976 di Amerika Serikat tercatat sebanyak 374.780 jiwa meninggal karena penyakit kanker. Jumlah penduduk saat itu sebanyak 215.118.000 jiwa. Hitunglah CSDR-nya. CSDR itu kan tadi rumusnya jumlah kematian akibat sebab tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali dengan konstanta.
Jadi CSDR itu dapat kita peroleh yaitu 374.780 dibagi dengan 215.118.000 dikali dengan 100.000, yaitu diperoleh 174,2. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut kan bahwa disimpulkan di Amerika Serikat tahun 1976 tercatat 174,2 jiwa per 100 penduduk yang meninggal dunia akibat penyakit kanker. Selanjutnya ada kebijakan mortalitas. Nah, jadi karena tingginya angka kematian di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menekan angka kematian yang ada di Indonesia. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan sanitasi, kebijakan vaksin, kebijakan imunisasi, dan kebijakan beberapa penyakit dengan kematian tertinggi. Yang pertama, kebijakan sanitasi. Nah, sanitasi ini adalah perilaku dengan membudayakan hidup bersih untuk mencegah manusia berkontak langsung dengan kotoran atau bahan berbahaya lainnya, agar tingkat kesehatan manusia menjadi sempurna. Nah, sanitasi lingkungan ini mencakup daerah perumahan, daerah pembuangan kotoran, daerah penyedia air bersih, dan sebagainya. Nah, karena banyaknya angka kematian yang disebabkan kurangnya sanitasi dalam masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Lalu ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Nah, cakupan kebijakan sanitasi ini mencakup ketersediaan air bersih, penanganan air limbah, penanganan sampah, dan pengelolaan drainase. Selanjutnya ada kebijakan vaksin. Nah, vaksin ini adalah produk biologis yang terbuat dari mikroba yang dilemahkan atau dimatikan, yang mana berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan terhadap penyakit tertentu. Nah, vaksin ini digolongkan menjadi dua, ada yang berdasarkan asal antigennya dan ada yang berdasarkan sensitivitas terhadap suhu. Nah, berikut adalah vaksin berdasarkan asal antigennya. Yang pertama ada vaksin hidup attenuated. Nah, ini adalah vaksin yang dibuat dari virus atau bakteri yang dilemahkan terlebih dahulu. Nah, biasanya dilemahkan dengan cara pengembangbiakan berulang-ulang. Nah, vaksin ini ada yang berasal dari virus, yaitu vaksin campak, gondongan, rubella, polio, rotavirus, dan demam kuning. Selanjutnya ada yang berasal dari bakteri, yaitu vaksin BCG dan demam tifoid oral. Selanjutnya ada vaksin inactivated. Nah, vaksin inactivated ini adalah cara mengembangbiakan bakteri atau virus dengan cara dibuat tidak aktif dengan menambahkan bahan-bahan kimia, biasanya formalin. Nah, contoh dari vaksin inactivated ini adalah seluruh sel virus yang inactivated, contohnya adalah influenza, polio, rabies, dan hepatitis. Selanjutnya ada juga yang dari bakteri, contohnya pertussis, tifoid, kolera. Selanjutnya ada yang toksoid, yaitu difteri dan tetanus. Terus ada juga polisakarida murni, contohnya pneumococcus dan meningococcus. Terus selanjutnya juga ada vaksin yang dibentuk dari rekayasa genetika. Contohnya ini adalah vaksin hepatitis B dan juga vaksin tifoid. Nah, penggolongan vaksin juga ada yang berdasarkan
sensitivitas suhu. Nah, ini dilihat dari vaksin ini sensitif terhadap suhu yang bagaimana. Ada vaksin yang sensitif terhadap suhu yang panas berlebih, yaitu suhu di atas 34 derajat Celcius seperti BCG, polio, dan juga campak. Kemudian ada vaksin yang peka terhadap suhu dingin, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya itu seperti hepatitis B, DPT, HB, DT, dan TT. DPT ini adalah vaksin difteri, pertussis, tetanus. DPT-HB ini adalah vaksin difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B. Kalau DT itu vaksin difteri, tetanus. Terus vaksin TT itu adalah vaksin tetanus toksoid. Nah, setelah tadi ada kebijakan vaksin, tentu saja harus diimplementasikan dalam imunisasi. Nah, imunisasi ini merupakan usaha memberikan kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Nah, imunisasi ini terbagi jadi dua, ada imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib adalah imunisasi yang diwajibkan untuk diberikan. Imunisasi ini biasanya diberikan kepada bayi yang baru lahir, balita, dan juga anak usia sekolah. Nah, yang pertama ada imunisasi rutin. Nah, imunisasi rutin ini adalah imunisasi yang sudah dijadwalkan secara berkala untuk diberikan secara teratur. Ada imunisasi dasar atau 5 imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar lengkap ini adalah imunisasi yang harus diberikan karena sangat diperlukan. Nah, 5 imunisasi dasar ini adalah vaksin BCG, terus juga vaksin hepatitis B, terus juga vaksin pentavalen, vaksin campak, dan juga vaksin polio, yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Terus juga ada imunisasi lanjutan. Oh iya, yang imunisasi dasar ini diberikan kepada bayi-bayi, sedangkan imunisasi lanjutan ini diberikan untuk balita, anak usia sekolah, dan juga kepada wanita usia subur. Nah, imunisasi lanjutan ini juga harus dilakukan. Selanjutnya ada imunisasi tambahan. Nah, imunisasi tambahan ini adalah imunisasi yang dilakukan di luar dari 5 imunisasi dasar tadi. Contohnya yaitu imunisasi dengan vaksin tifoid, atau dengan vaksin influenza, atau juga dengan vaksin rotavirus. Selanjutnya ada imunisasi khusus. Nah, imunisasi khusus ini adalah imunisasi yang diberikan pada situasi tertentu. Misalnya ada yang mau berangkat haji atau umroh, biasanya diberikan imunisasi. Nah, bentuk vaksin yang diberikan adalah vaksin meningokokus dan juga vaksin demam kuning. Nah, selanjutnya ada imunisasi wajib. Nah, imunisasi wajib ini diberikan sesuai kebutuhan untuk melindungi dari penyakit menular tertentu. Nah, berikut ada imunisasi dasar lengkap. Ada vaksin BCG. Nah, vaksin BCG ini diberikan 1 kali, yaitu pada usia 1 bulan. Nah, vaksin ini diberikan untuk mencegah kuman tuberkulosis menyerang paru-paru dan juga selaput radang otak. Selanjutnya ada vaksin pentavalen atau vaksin difteria, pertussis, tetanus, hepatitis B atau disingkat dengan DPT-HB, atau juga ada difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, Haemophilus influenza tipe B atau disingkat dengan DPT, HB, HIB. Nah, vaksin ini diberikan 3 kali,
yaitu pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan juga 4 bulan. Nah, vaksin ini diberikan untuk mencegah 6 penyakit. Penyakit tersebut adalah difteri. Nah, difteri ini adalah penyakit radang selaput lendir pada kerongkongan. Terus juga penyakit pertusis. Penyakit pertusis ini adalah penyakit batuk yang keras dan menular. Terus juga ada penyakit tetanus. Penyakit tetanus ini adalah penyakit rusaknya sistem saraf karena bakteri Clostridium tetani. Terus yang keempat ada hepatitis B. Hepatitis B ini adalah penyakit radang hati karena virus hepatitis B. Selanjutnya ada pneumonia, yaitu radang paru. Terus ada meningitis, yaitu radang otak. Nah, selanjutnya juga diberikan vaksin hepatitis B pada bayi yang baru lahir. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke anak saat proses kelahiran. Selanjutnya ada vaksin polio. Vaksin polio diberikan 4 kali, yaitu pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, ini untuk mencegah lumpuh layu. Selanjutnya ada vaksin campak. Vaksin campak diberikan 2 kali, yaitu pada usia 9 bulan dan 24 bulan. Ini dilakukan untuk mencegah komplikasi pada penyakit campak, karena campak ini bisa saja menyerang radang paru dan juga menyerang otak. Selanjutnya ada imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi lanjutan ini diberikan pada balita, anak usia sekolah dasar, dan juga pada wanita usia subur. Nah, pada balita diberikan vaksin DPT HB/HIB. Nah, vaksin ini diberikan pada usia 18 bulan. Selanjutnya diberikan vaksin campak waktu usia 24 bulan. Terus juga diberikan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar, yaitu diberikan vaksin campak dan juga DT. Vaksin DT ini adalah difteri tetanus, diberikan kepada anak kelas 1 SD. Terus juga diberikan vaksin TD. Vaksin TD ini sama dengan vaksin DT untuk difteri dan tetanus. Nah, vaksin ini diberikan kepada anak kelas 2 dan kelas 3 SD. Selanjutnya juga diberikan imunisasi pada wanita usia subur. Nah, pada wanita usia subur biasanya vaksin yang diberikan adalah vaksin TT, yaitu vaksin tetanus toksoid yang diberikan saat pelayanan antenatal atau pelayanan saat kehamilan. Nah, selanjutnya ada kebijakan mengenai penyakit dengan kematian tertinggi. Jadi berdasarkan hasil Riskesdas, penyakit tidak menular itu menjadi penyebab kematian tertinggi. Nah, maka dari itu pemerintah mengeluarkan program yang namanya Program Indonesia Sehat. Program ini berdasarkan 3 pilar utama, yaitu paradigma sehat. Paradigma sehat ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat dan juga pemerintah mengenai kesehatan lewat pendekatan keluarga dan juga gerakan masyarakat hidup sehat. Terus selanjutnya ada penguatan pelayanan kesehatan. Nah, penguatan pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan menjamin terjangkaunya mutu pelayanan kesehatan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan fasilitas kesehatan dan mengoptimalkan sistem rujukan. Nah, selanjutnya ada JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, ini adalah upaya memberikan perlindungan kesehatan lewat asuransi dengan asas gotong royong dan juga mengendalikan biaya pelayanan kesehatan. Nah, berikut pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih pada semuanya yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.